Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Ayu Melinda, kelas 11 IPA. Presentasi ini saya lakukan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Farihatunisa. Saya akan mempresentasikan mengenai Indonesia Merdeka. Setelah beberapa abad bangsa Indonesia di bawah kekuasaan asing, akhirnya kemerdekaan Indonesia merupakan titik kulminasi perjuangan bangsa Indonesia. Berikut peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan. Peristiwa Rengas Dengklok. Penyebab utama munculnya peristiwa Rengas Dengklok adalah adanya perbedaan sikap antara golongan tua dengan golongan muda. Perbedaan ini muncul sebagai reaksi kekalahan Jepang melawan sekutu. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda berkumpul di salah satu ruang lembaga bakteriologi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 13 Jakarta di bawah pimpinan Khairul Saleh. Para pemuda sepakat bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hak dan masalah rakyat Indonesia yang tidak bergantung pada bangsa dan negara lain. Rapat juga memutuskan untuk mendesak Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945. Hasil keputusan tersebut disampaikan oleh Darwis dan Wikana kepada Soekarno-Hatta, akan tetapi tidak dicapai kata sepakat. Oleh karena tidak dicapai kata sepakat, golongan pemuda bermaksud mengamankan Soekarno-Hatta keluar Jakarta. Maksud golongan pemuda itulah yang kemudian melahirkan peristiwa Rengas Dengklok. Golongan tua diantaranya adalah Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan lain-lain. Mereka menghendaki agar proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan dengan mengadakan sidang PPKI terlebih dahulu yang direncanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan pertimbangan mengingat kenyataannya Jepang masih berkuasa dan bersenjata lengkap. Jika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan di luar PPKI atau tanpa sidang PPKI, pasti akan dicegah oleh Jepang. Golongan pemuda diantaranya adalah Soekarni, Ade Malik, Khairul Saleh, Yusuf Kunto, Wikana, dan lain-lain. Mereka menghendaki agar kemerdekaan Indonesia diproklamasikan di luar PPKI atau tanpa sidang PPKI, dengan pertimbangan jika proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan dengan terlebih dahulu mengadakan sidang PPKI, kemerdekaan Indonesia akan dianggap sebagai ciptaan Jepang dan pasti akan dihancurkan oleh pasukan sekutu yang tidak lama lagi akan tiba di Indonesia. Golongan pemuda mengadakan rapat lagi di asrama Beberpi Cikini pada tengah malam menjelang tanggal 16 Agustus 1945. Dalam rapat tersebut memutuskan untuk mengamankan Soekarno-Hatta dan keputusan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut. Pertama, proklamasi kemerdekaan lepas dari pengaruh pihak manapun, termasuk Jepang, dan harus tetap dilaksanakan. Kedua, Soekarno-Hatta harus diamankan keluar Jakarta agar terlepas dari pengaruh Jepang, sehingga mereka berani memproklamasikan kemerdekaan sesuai dengan kemauan golongan pemuda. Tempat yang dipilih untuk mengamankan Soekarno-Hatta adalah Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang terletak 15 km dari Jalan Raya Jakarta Cirebon. Rengas Dengklok dipilih sebagai tempat untuk mengamankan Soekarno-Hatta karena letaknya terpencil sekitar 15 km dari Jalan Raya Jakarta Cirebon. Terdapat pasukan peta yang persenjataannya lengkap, serta daerahnya dapat dipantau dari berbagai penjuru, atau dapat dengan mudah mengawasi tentara Jepang yang akan datang ke Rengas Dengklok. Setelah sampai di Rengas Dengklok, Soekarno dan Muhammad Hatta ditempatkan di rumah milik warga masyarakat keturunan Tionghoa yang bernama Jiao Gisong. Golongan pemuda kembali mendesak agar Soekarno dan Hatta bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi pembicaraan tersebut tidak membawa hasil. Akan tetapi dalam pembicaraan Soekarno dan Sudarso Singgih menyimpulkan bahwa Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia setelah kembali ke Jakarta. Sementara itu, di Jakarta sedang terjadi pembicaraan antara Ahmad Subarjo mewakili golongan tua dan Wikana mewakili golongan pemuda, yang kemudian tercapai kata sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Di samping itu, Laksamana Muda Tadashi Maeda mengizinkan rumah kediamannya dijadikan sebagai tempat perundingan dan bersedia menjamin keselamatan para pemimpin bangsa Indonesia. Akhirnya,
Soekarno-Hatta dijemput dari Rengas Dengklok dan tiba di Jakarta pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Untuk mengenang peristiwa pengamanan Bung Karno dan Bung Hatta oleh golongan pemuda di Rengas Dengklok, tepatnya di markas besar Kompi Peta, dibangun Monumen Rengas Dengklok. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.